Lupakan kesalahan orang lain terhadap dirimu dan ingatlah kebaikan orang lain sekecil apapun terhadap dirimu. Ma'asyiral muslimin dan doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rawiya an-nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala li sahibika yawma al-jum'ati anshid wal imamu yakhuthuka qad lawas wa badala fala jum'ata lahu anshid wasma'u wa'ati'u rahimakumullah anshid wasma'u wa'ati'u rahimakumullah anshid wasma'u wa'ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma kawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ansurhum ala mu'alidin. Rabbi ikhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa
meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita dikumpulkan, kita dihimpun, dihadirkan di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan satu kewajiban, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih banyak di antara saudara-saudara kita yang belum bisa hadir pada hari ini. Di antaranya ada yang mungkin karena sakit atau mungkin karena belum punya kesempatan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita umatnya bahwa di antara hal yang banyak manusia tertipu dengannya adalah yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Betapa banyak manusia tertipu oleh dua nikmat ini. Boleh jadi kita punya kesehatan, punya kesempatan, tapi apakah ditakdirkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat dan sempat yang Allah berikan masih mampu kita pergunakan untuk senantiasa taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam, marilah selalu dan senantiasa kita lazimkan, kita lantunkan, kita khususkan kepada uswatun hasanah kita, panutan umat manusia, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segala keluarganya dan kepada para sahabatnya dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa melantunkan, melazimkan salawat salam kepadanya, kelak di yaumil qiyamah kita tergolong sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib kembali mengingatkan kepada khatib pribadi khususnya dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena hanya dengan takwa inilah kita akan mendapatkan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Karena dengan takwa inilah kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Dengan takwa inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan baik itu bahagia dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di atas mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan bersama dengan orang-orang yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika khatib menyampaikan khutbah dengan tema atau judul ciri orang-orang yang bertakwa yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 135. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa, ajakan takwa, wasiat takwa sudah sering kita dengar, bahkan merupakan salah satu rukun daripada khutbah Jumat. Maka tentu kalimat adalah sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan, karena memang ia adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana, secara umum kita pahami bahwa takwa sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Secara umum kita paham bahwa takwa itu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini khatib mencoba untuk menyampaikan karakter atau ciri orang bertakwa
yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Masalah muslim bisa doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Di dalam ayat ini dijelaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah, menuju ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan siapa saja orang yang bertakwa yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ayat ini kita menjelaskan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Ciri orang yang bertakwa yang pertama yang dimaksudkan dalam ayat adalah berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sepi. Inilah ciri orang yang bertakwa yang pertama. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa berinfak di waktu lapang maupun sepi artinya dia berinfak dalam kondisi apapun. Tidak harus menunggu kaya untuk berinfak atau bersedekah. Artinya orang bertakwa punya kesempatan baik dia punya waktu lapang maupun sepi. Orang bertakwa tetap akan menginfakkan sebagian hartanya. Karena dia sadar dan yakin bahwa harta itu datangnya dari Allah. Dan juga kita belanjakan, kita sebutkan untuk Allah. Ma'asyiral muslimin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang punya kelapangan rezeki, maka menginfakkan hartanya sebagai bentuk agar tidak angkuh atau akan memangkas kesombongannya, memangkas kecintaannya terhadap harta. Apabila dia mampu bersedekah dalam keadaan lapang, maka dia tergolong sebagai orang yang punya karakter takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dalam keadaan sempit, serba susah, tapi dia mampu melaksanakan berinfak di waktu itu, maka dia sudah mampu atau menjadikan diri sebagai orang yang dijadikan yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sekalian Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua adalah wal kadhibina al-ghaidha, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Dalam satu tafsir dijelaskan, diibaratkan wal kadhibina al-ghaidha itu adalah seolah-olah ada satu bak, satu wadah yang diisi air penuh dan ditutup rapat sehingga air tidak keluar. Begitupun orang ketika dalam kondisi marah akan marah, dia mampu menahan amarahnya. Ditutup rapat, bukan dia tidak bisa marah, tapi dia mampu menahan amarahnya. Bahkan Rasul memberikan informasi kepada kita bahwa orang yang mampu menahan amarahnya itu kelak akan diberikan bidadari di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menahan amarah sedang dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua manusia hingga Allah membiarkannya memilih bidadari bermata jelita yang ia terjadi. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah muslimin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ciri orang yang bertakwa yang ketiga yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah memaafkan sesama. Kita hidup bersosial, terkadang ada hal yang kurang berkenan di hati kita.
Jadi orang yang bertakwa mudah memaafkan. Satu kata kunci yang harus kita ingat adalah lupakan kesalahan orang lain terhadap dirimu dan ingatlah kebaikan orang lain sekecil apapun terhadap dirimu. Ma'asyiral muslimin dan jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir adalah dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri atau menzalimi diri sendiri, maka mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan jemaat yang dimuliakan Allah, yang namanya manusia selama bernama manusia, tidak ada manusia yang pada salah dan dosa. Maka sebagai orang yang bertakwa, ketika melakukan perbuatan zalim atau perbuatan keji, maka segera mengingat Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa lagi akan mengampuni selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah empat ciri atau karakter orang yang bertakwa yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita tetap selalu berada dalam nuansa ketakwaan dan kelak diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal 'alan وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرات والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر. الله